Jadi saat ini personalized medicine sudah menjadi sebuah gold standard pengobatan kanker di dunia. Jadi salah satunya adalah pengembangan penggunaan liquid biopsy, CTC dan ctDNA untuk mengetahui kondisi pasien. Dan sayangnya namun teknologi ini masih menjadi privilege bagi kelompok-kelompok tertentu, mungkin karena dengan biaya yang mahal. Saya harapkan suatu ketika ini bisa diakses oleh semua orang dan semua pasien. Kembali lagi bahwa kita menghadapi kanker, kita sendiri harus kembali ke biologi dari penyakit itu sendiri. Tentunya memberikan pemahaman kepada pasien bahwa penyakit kanker itu tidak hanya melulu masalah lokal, tapi juga sistemik. Sehingga penanganan kanker payudara itu akan jatuh pada multimodality treatment, sehingga tugas kita adalah bagaimana mendeteksi itu sedini mungkin, melakukan screening yang konsisten sehingga pasien memiliki chance untuk mempertahankan payudaranya lebih besar, seperti itu. Jadi untuk sekarang dengan seperti itu, saat ini kita mengetahui ada teknologi endoskopik, mastektomi, robotic surgery juga, itu sekarang sudah dipopulerkan di berbagai macam tempat di dunia barat, baik di Indonesia pun kami juga sudah mengerjakan endoskopik dan akan memulai dengan robotik. Jadi mungkin selanjutnya kolaborasi antara endoskopi dan robotik surgery bisa dipertahankan. Kolaborasi mungkin bisa lebih ditingkatkan dengan bentuk kerjasama dalam arti baik dari sisi penelitian maupun dari sisi pelayanan, sehingga kita akan mendapatkan suatu kondisi yang lebih komprehensif sesuai dengan prinsip onkologi. Jadi kita harus tahu dulu kita berpijak di mana, di stadium apa, kondisi pasien bagaimana. Baru dengan demikian kita bisa memilih terapi apa yang paling cocok buat si pasien dan juga akan memberikan tingkat kesembuhan yang optimal buat pasien. Tentunya dengan stadium lanjut, minimal invasif juga harus dipertimbangkan. Tapi mungkin tempatnya tidak seluas daripada kondisi stadium dini pada pasien. Tapi kolaborasi ini tentu harus ditingkatkan, dan juga di sini kita akan bisa mendapatkan teknik-teknik dan metode baru penanganan pada pasien stadium dini hingga pasien stadium lanjut. Kemarin kami mendapat paparan yang lumayan baik, terutama pemakaian biji partikel. Itu juga membuka horizon kami, terutama pada pasien-pasien nasofaring atau pasien-pasien kanker solid yang unoperable. Itu mungkin bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kami di Indonesia, sehingga bisa berkolaborasi dengan rumah sakit di Guangzhou ini. Jadi permasalahan kami pada umumnya di Indonesia adalah pasien datang dalam keadaan stadium lanjut. Jadi stadium 3 atau stadium 4, sehingga tindakan-tindakan yang kami berikan atau terapi-terapi yang kami berikan itu kadang-kadang responnya tidak terlalu baik. Jadi harapan kami pasti datangnya pada stadium-stadium dini. Apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya bekerja sama dengan rumah sakit di Tiongkok atau di Guangzhou ini adalah terutama pasien-pasien yang paliatif, pasien-pasien dengan riwayat terapi dan sebelumnya tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Pasti mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk kepentingan pasien dan kesehatan masyarakat Indonesia pada khususnya.